Wah, hari ini saya dapat tugas MC bersama Cimul di bagian sekolah minggu. Tapi Cimul kemana ya? Kok belum datang-datang juga? Wah, saya doakan supaya Cimul tetap sehat. Shalom Emoy. Shalom juga, Ci. Maaf, saya telat. Sebenarnya Kenapa, Ci? saya tadi kurang sehat, tapi ketika saya ingat saya ada tugas pelayanan, ya puji Tuhan, Tuhan sembuhkan, saya sampai di tempat ini. Yuk kita melayani. Hebat, puji Tuhan, Puji Ci. Tuhan. Iya, semangat, Ci, melayani Semangat. Tuhan. Iya. Nah, Cimul, hari ini kan kita udah siap nih melayani anak-anak kita. Yang di rumah gak, anak-anak di rumah pasti udah siap juga memuji Tuhan. Yuk kita ucapkan salam ke mereka. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oh iya, adik-adik. berdoa dulu Cimul. Cimul doa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami. Kami boleh ikut sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita mau menaikkan pujian, Cik Emoy. Oh iya, Cik. Kita mau sapa anak-anak kita. Kita mau nyanyi Apa kabar? Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain, hei, hei. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain, hei, hei. Putar, 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 cari yang lain, hei, hei. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kita sekolah minggu pagi ini, dan kalian tadi sudah memuji nama Tuhan ya, sudah bersuka cita dan semangat memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kalian duduk yang rapi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami akan mengikuti sekolah minggu dan kami juga akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang terambil dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Yuk, Alkitabnya kalian buka. Dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Ayo, siapa yang udah dapet? Apa judul perikopnya? Iya, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya, dalam pelayanannya Tuhan Yesus dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Waktu itu dia pergi ke kota Kapernaum, dan kali ini Tuhan Yesus pergi ke satu kota yang bernama kota Nain. N-A-I-N, Nain. Tuhan Yesus tidak sendiri adik-adik. Tuhan Yesus disertai dengan murid-muridnya. Selain murid-muridnya, ada juga banyak orang yang mengikuti dia. Karena kabar berita tentang Tuhan Yesus sudah tersebar kemana-mana. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, sudah banyak orang yang mendengar. Jadi banyak orang yang terus mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, mereka menuju ke satu kota yang bernama Nain. Mereka juga rombongan, banyak orang yang ngikutin Tuhan Yesus.
Pada saat mereka mau memasuki pintu gerbang kota Nain, mereka bertemu dengan satu rombongan yang lain. Rombongan apa itu adik-adik? Ternyata rombongan itu bukan rombongan yang ketawa-ketawa, bukan rombongan yang bersorak-sorai, tapi rombongan itu mereka berjalan dalam diam, dalam wajah yang sedih. Rombongan apa adik-adik? Ternyata rombongan itu mereka mau menguburkan orang yang meninggal. Orang yang meninggal diusung oleh beberapa orang dan diikuti dengan keluarga yang wajahnya sangat sedih. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan rombongan itu dan dia melihat seorang ibu, dia langsung tahu bahwa ibu ini yang kehilangan anggota keluarganya. Ternyata benar adik-adik, wajah ibu ini sangat sedih. Wajah ibu ini dia menangis, dia menutupkan wajahnya sedikit dengan kerudungnya, tapi di situ bisa terlihat kesedihan wajahnya. Ibu ini adalah seorang janda. Dia hanya mempunyai satu orang anak laki-laki, dan anak itu yang sekarang akan dikuburkan. Kalau anak itu sudah dikuburkan, berarti dia hanya tinggal sendirian sekarang. Tidak ada siapa-siapa lagi. Dan Tuhan Yesus melihat kesedihan dari wajah ibu ini. Waktu semakin dekat, Tuhan Yesus melihat ibu ini dan dia menghampiri ibu ini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Langsung dia mendekati ibu ini, dia bilang, "Ibu, jangan menangis." Rombongan yang membawa usungan anaknya itu pun semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus menyapa ibu itu, rombongan ini pun berhenti. Dia berhenti, dia hampiri orang yang menggotong anak laki-lakinya yang sudah meninggal itu. Dia hampiri anak itu, dia pegang tangannya. Tuhan Yesus pegang tangan anak muda itu adik-adik. Dia pegang, dia bilang, "Hai anak muda, bangunlah." Apa yang terjadi adik-adik? Anak muda itu sudah meninggal. Anak muda itu mau dikuburkan. Tapi Tuhan Yesus memegang tangannya dan dia mengatakan, "Hai anak muda, bangkitlah." Semua orang melihat itu adik-adik. Semua orang memperhatikan itu. Karena semua orang tahu anak muda itu sudah meninggal. Dan Tuhan Yesus bilang, "Bangkitlah anak muda, bangunlah anak muda." Dia pegang tangan anak muda itu, apa yang terjadi adik-adik? Anak muda itu bangun. Anak muda itu bangun dan duduk. Luar biasa sekali adik-adik. Orang yang sudah meninggal, Tuhan Yesus bilang, "Bangunlah, bangkitlah." Dan anak muda itu bangun. Dia langsung setelah bangun dia duduk dan dia serahkan ke ibunya. Apa yang dirasakan ibunya adik-adik? Hatinya yang tadinya sedih, yang tadinya sangat-sangat sedih luar biasa karena dia kehilangan anak yang sangat dikasihinya. Sekarang dia melihat anaknya itu hidup kembali. Dia dengan penuh sukacita, dengan rasa gembira yang sangat luar biasa, dia memegang anaknya, dia memeluk anaknya. Apa yang terjadi adik-adik dengan orang-orang yang melihat hal itu? Wah, semuanya sangat-sangat takjub melihat hal itu. Mereka terheran-heran melihat hal itu. Mereka mengatakan seorang nabi telah datang, seorang nabi telah hadir di tengah-tengah kita. Dan semuanya memuliakan nama Tuhan, memuliakan Allah. Sungguh luar biasa ya adik-adik Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini juga ada di tengah-tengah kita. Dalam situasi sekarang ini adik-adik, dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini, kita harus yakin dan percaya Tuhan Yesus ada. Tadi kalian lihat adik-adik, ibu itu apakah berkata sesuatu? Ibu itu apakah meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus? Tidak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh ibu itu. Kesedihan ibu itu yang sangat dalam, kehilangan anaknya. Tuhan Yesus tahu.
Oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan ibu itu. Dan Tuhan Yesus juga tahu apa yang kalian rasakan saat ini. Kalian merasa sedih? Tuhan Yesus tahu. Kalian merasa malas? Tuhan Yesus juga tahu. Apa yang Tuhan Yesus mau? Mungkin kalau kalian sedih dalam situasi sekarang, dalam masa pandemi ini, kalian tidak bisa sekolah dengan baik, sekolah dengan normal, pergi ke sekolah, bisa main sama teman-teman. Mungkin ada rasa sedih, ada rasa bosan. Tuhan Yesus tahu hati kalian. Atau kalian merasa, aduh Ci, sekarang kalau sekolah mesti punya kuota. Punya handphone, tapi nggak punya kuota, sama aja nggak bisa belajar. Kalau kalian memang sungguh-sungguh mau belajar dan membutuhkan kuota itu, kalian harus yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan memenuhi kebutuhan itu. Yang penting kalian belajarnya harus sungguh-sungguh. Jangan udah punya kuota tapi belajarnya main-main, belajarnya nggak sungguh-sungguh. Lagi ada pelajaran dari sekolah, dari gurunya, kalian memainkan yang lain. Kalian buka handphone tapi kalian main game atau ngapain yang bukan belajar. Itu Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus tahu hati kalian, Tuhan Yesus tahu apa yang kalian lakukan. Dan kalian juga harus percaya, kalau kalian sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan selalu memenuhi kebutuhan kalian. Tuhan Yesus yang akan selalu memelihara setiap kebutuhan yang kita perlukan. Ya adik-adik ya, rasa malas, rasa tidak semangat, itu mungkin ada di hati kita. Tapi kita harus percaya Tuhan Yesus bisa mengubah itu menjadi rasa semangat dan rasa sukacita dalam kalian belajar, dalam kalian menjalani kehidupan setiap hari dalam masa pandemi ini. Mungkin ada bosan, mungkin ada rasa-rasa yang sepertinya tidak nyaman, tapi kalian harus tetap menjaga diri dengan lebih baik dan yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu ada buat kita. Karena pengharapan dari Tuhan tidak akan pernah berakhir. Pengharapan dari Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, seperti ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ini ayat hafalan kita minggu ini. Kalian hafalin, nanti kalian bisa menghubungi guru sekolah minggu kalian, memberitahukan bahwa kalian sudah hafal ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Allah yang selalu memelihara dan memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu berharap dan berserah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Cici Lena. Bagus kan ceritanya? Iya Cimul, bagus banget ya. Iya. Iya, nah adik-adik, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli akan kehidupan kita. Benar. Makanya dalam hidup ini, ketika kita punya masalah, ketika kita mempunyai kesusahan, kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin Cimul? Amin. Nah kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Betapa Heranlah Yesusku. Betapa heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah Yesusku.
sabdanya, betapa heranlah Yesusku. Betapa heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga dibuktikan firman-Nya, betapa heranlah Yesusku. Betapa herannya Yesusku. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi adik-adik, kita harus ingat menjalankan protokol kesehatan. Ingat 5M. Yang pertama, memakai masker, Mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Bye. Tuhan Yesus memberkati.